Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi, yaitu materi untuk pertemuan 3 melanjutkan untuk kompetensi dasar untuk pengetahuan menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Untuk keterampilannya melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Ya, kita pembahasannya melanjutkan, yaitu kita hari ini membahas pencatatan persediaan metode pengakuan persediaan. Itu metode pengakuan persediaan. Untuk A yaitu pendekatan aset. Yaitu pendekatan aset. Pada pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika telah terpakai atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan pada jenis persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau persediaan yang dimaksudnya untuk berjaga-jaga. Yang kedua, yang B, pendekatan beban. Pendekatan beban digunakan pada persediaan yang akan segera digunakan. Misalnya persediaan ATK. ATK alat tulis kantor, maksudnya ini. ATK alat tulis kantor untuk kegiatan seminar atau pelatihan. Nah, ini adalah kolom transaksinya. Jadi sebagai acuan seperti pertemuan sebelumnya agar mudah mengerjakan soal-soal, ini adalah acuannya, yaitu transaksi nomor 1, transaksi pembelian, pendekatan set, pendekatan beban, uraian jurnal finansial, persediaan, dilihat ini lurusnya ya, persediaan, debit, kas di bendara, pengeluaran masuk kredit ya. Terus sinar realisasi anggaran ya, masuk debit, belanja persediaan perubahan saham masuk kredit. Terus jurnal finansial ini untuk pendekatan beban. Jurnal finansial beban persediaan masuk debit, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Terus jurnal realisasi anggaran belanja persediaan ya, jurnal realisasi anggaran masuk debit ya, beban ya, sekali lagi jurnal realisasi anggaran masuk debit ya. Terus belanja persediaan perubahan saham masuk kredit. Ya, ini sebagai acuan ya. Nah, contoh pada tanggal 5 Maret Satuan Kerja maju membeli persediaan alat tulis kantor senilai Rp 2.500.000 mengenakan uang UP jurnal dibuat dari transaksi tersebut. Jadi ini Satuan Kerja ini membeli persediaan. Jadi kalau membeli persediaan, yaitu perlu adanya pencatatan persediaan. Karena dari soal sudah jelas ya, membeli persediaan alat tulis kantor. Jadi saya berharap dipahami benar-benar soalnya ketika mengerjakan soal. Jangan langsung kerja lah, karena ini biasa menjadi jebakan-jebakan ketika di ujian akhir negara, atau nanti kalau kalian pengen suatu saat pengen kuliah di SETAN, sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, sekolah bagus langsung jadi PNS direkrut bagus. Ya, ini untuk murid-murid saya. Jadi contoh ini menjawab ya. Tanggal 5 Maret 2018, jurnal finansial persediaan ATK ya. Ini persediaan ATK, jadi jelas tadi sudah terangkan di menjawab soal pertemuan kedua. Ini untuk
mempermudah melihat, langsung ditulis. Nah, ini persediaan ATK, alat tulis kantor. Ya, karena ini untuk alat tulis kantor ATK ini, soalnya kan ATK jelas. Terus kas di bendara pengeluaran. Nah, ini debitnya ya 2.500.000, kreditnya 2.500.000 untuk kas di bendara pengeluaran. Nah, ini kan pendekatan aset ini ya. Pendekatan aset. Terus ya, jurnal realisasi anggaran. Nah, ini belanja persediaan ATK tadi tulis ya, belanja persediaan ATK sama. Ini untuk mempermudah ketika kalian menjawab, bosnya melihat jurnal ini, perubahan saldo itu masuk kredit. Jadi untuk pendekatan aset. Nah, ini untuk pendekatan beban. Tadi ada pendekatan aset dan pendekatan beban. Jurnal finansial beban persediaan ATK masuk debit, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Jurnal realisasi anggaran belanja ATK masuk debit, perubahan saldo masuk kredit. Nah, acuannya kolom yang di atas tadi ini untuk mempermudah mengerjakan. Syukur-syukur dipahami benar-benar. Ya, sekarang kita bahas sistem pencatatan persediaan. Sekali lagi, tadi nomor 4 pencatatan persediaan. Sekarang ya, tadi ya pencatatan persediaan kan sistemnya. Sistem pencatatan persediaannya, sistemnya. Tadi pencatatan persediaan, sekarang sistemnya. Ya, sistem pencatatan persediaan. Persediaan dapat dicatat menggunakan sistem sebagai berikut. A, ada metode perpetual. Jadi sistemnya ada metode perpetual. Pada metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar sehingga jumlah persediaan selalu terupdate. Jadi selalu terupdate. Metode ini umumnya digunakan untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di satuan kerja dan membutuhkan pengendalian yang kuat, misalnya persediaan obat-obatan di RSUD, pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Untuk sistem pencatatan persediaan yang kedua, yang B, yaitu metode periodik. Pada metode periodik, nilai persediaan tidak selalu dicatat ketika terjadi pemakaian maupun pembelian persediaan. Pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik atau stock of num untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Kemudian dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan data persediaan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya mendukung satuan kerja. Perbedaan pencatatan metode perpetual dan metode periodik seperti ini. Metode perpetual, transaksi pembelian, jurnal finansial, persediaan, debit ya, kas di bendara pengeluaran, kredit. Jurnal realisasi anggaran, belanja persediaan, debit, perubahan saldo, kredit. Nah, pemakaian, jurnal finansial, beban persediaan, debit, persediaan, kredit. Jurnal, ya ini tuh periodik. Urean jurnal finansial persediaan masuk debit, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Jurnal realisasi anggaran, belanja persediaan, masuk debit, perubahan saldo masuk kredit, dan ini
untuk pemakaian tidak ada jurnalnya. Ini untuk perbedaan metode perpetual dan metode periodik sebagai acuan ketika mengerjakan soal. Sekali lagi, saya selalu ini ditulis ini sebagai acuan biar mudah siswa itu mengerjakan, tidak ada kesulitan. Nah, yang ini untuk tadi ya, lanjutannya untuk perpetual dan ya. Ya, ini lanjutannya untuk perpetual dan periode. Ini yang ketiga yaitu penyesuaian akhir periode, yaitu tidak ada jurnal. Dan untuk metode periode untuk penyesuaian ya, untuk penyesuaian akhir periode ada jurnalnya beban persediaan ya, masuk beban persediaan masuk debit dan persediaan masuk kredit. Jadi ada 3 kolom ini, yaitu untuk perbedaannya metode perpetual dan metode periodik. Ada pembelian, pemakaian, penyesuaian akhir periode. Ini contoh ya. Sekarang contoh transaksi. Berikut ini transaksi persediaan pada satuan kerja X, Y, Z. Tanggal 2 April 2015 membeli alat tulis kantor senilai 3 juta dengan menggunakan uang UP. Tanggal 10 April 2015 membeli bahan bangunan RP 5 juta. Sekali lagi, contohnya transaksi berikut ini transaksi persediaan pada satuan kerja X, Y, Z tanggal 2 April 2018 membeli alat tulis kantor senilai P3 juta dengan menggunakan uang UP. Terus tanggal 10 April 2018 membeli bahan bangunan AP 45 juta, bibit tanaman 15 juta, dan bahan kimia 10 juta dengan mekanisme LS. Tanggal 11 April 2015 menggunakan alat tulis kantor senilai 1 juta. Tanggal 30 April 2015 dilakukan perhitungan fisik persediaan, diketahui persediaan alat tulis kantor 2 juta, bahan bangunan RP 10 juta, dan bahan kimia 1 juta. Jurnal atas transaksi tersebut. Nah, ini untuk tanggal 2 April 2018 membeli alat tulis kantor senilai 3 juta. Ini untuk ya, ini lagi untuk pertama kita mengerjakan metode perpetual dulu. Masuk debit, masuk kredit. Nanti untuk acuannya tadi bisa kok lihat kolom atasnya, metode perpetual ini jenis finansial persediaan. Nah, ini untuk acuannya ya, langsung tulis-tulis persediaan ATK, jadi biar mudah untuk pembacaan jurnal. Nah, ini untuk jurnal perpetual ya, tanggal 2, 4 finansial masuk debit, persediaan ATK masuk kredit ya.
jurnal finansial persediaan ATK masuk debit, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Terus jurnal persediaan anggaran, realisasi anggaran, belanja persediaan ATK masuk debit, perubahan saham masuk kredit. Nah, acuannya ada di kolom ini ya. Ya, sekali lagi acuannya di sini ya. Di atasnya, kolom atasnya nanti tak share untuk PP-nya saya share biar mudah dan paham cara mengerjakannya ya. Nanti bisa dipahami sendiri ya cara mengerjakannya untuk soal metode perpetual ini ya. Metode periodik. Nah, ini cara mengerjakannya bisa dipahami sendiri ya. Nah, terus ke-6, selisih persediaan. Selisih persediaan seringkali terjadi antara pencatatan dengan hasil stok opnam. Hal ini dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak. Jadi ini penting kalian simpan biar tidak hilang ketika membuat jurnal. Pengakuan selisih persediaan sebagai berikut. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka dibilangkan sebagai beban. Jadi jika normal itu sebagai beban. Yang kedua, jika selisih pendapatan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Kerugian daerah. Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kebijakan akuntansinya. Pengakuan selisih persediaan ini hanya terdapat pada metode perpetual. Ya, yang ketujuh yaitu metode pengukuran persediaan. Nah, untuk dalam menilai persediaan dapat menggunakan metode masuk. Metode masuk pertama keluar MPKP karena bahasan ini sangat banyak kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.